Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again ya di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky mau bacakan tentang Twin Flame. Sorry be late, karena aku baru meet up dengan klienku. Dan insyaallah klienku sembuh ya, healingnya dan diberkahi Allah insyaallah. Dan buat kita semua insyaallah diberikan kebaikan. Aku selalu ingatkan jangan percaya tarot 100% karena tarot hanya sebagai mediasi. Pola pikir kita yang buruk kita perbaiki lagi. Apa yang Allah berikan kartu tersebar, insya Allah kita jadikan tamparan hidup kita. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lihat ya maskulin. Please show me your energy and your action. What you wanna doing and tells towards the feminines. Please let me know. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Allah, I ask you to be sure that only pure, literally trustworthy message come through this card, please protecting my loved ones and me. Please help me to savor and long me on that desire for a shaker without delay. By your message that you have for us, I ask this card reading. Bring blessings for everyone. Amin. Oke, maskulin di sini insecure banget ya dari cara dia menduakan kalian. Di sini sudah terlihat dia memulai hubungan yang baru, tapi ternyata ya hubungan dari triparty ini dia memulai, tapi ternyata banyak ketidakseimbangan dalam kehidupan dia, terutama tentang perjalanan twin flame dan soulmate. Dan perjuangan apa yang dia dapati, perhatian dari banyak orang ini tidak membuat dia seimbang, tidak membuat dia stabil. Bahkan dia juga banyak sekali kegelisahan ya dalam hidupnya, terutama dari apa yang dia simpan, rahasia tentang triparty ini ya, karena dia coba ngeblok perasaannya dia ke kita karena dia ingin mendapatkan perhatian dari banyak orang. Ternyata itu tidak membuat dia happy ya. Dia banyak mengalami ketakutan, kelelahan, bahkan negatif ya, stres dari cara pola pikirnya dia dan tindakannya dia untuk mengikuti nafsu. Oke, kita lihat. Masculine, what you wanna tell to feminine about your feeling and action towards the feminine. Masculine, what you wanna tell and action towards the feminine. Masculine, what you wanna tell and action to the feminine. Ya, long distance. Some of you have the long distance ya di sini. Akan ada komunikasi sih, ya. Maskulin akan coba berkomunikasi kembali, ya, memberikan kabar kepada feminim karena dia masih merasa suksesnya itu dengan feminim, ya di sini. Dan dia juga mau ada masa depannya itu dengan feminim, progresnya. Bahkan dia melihat juga solutionnya dia yaitu adalah dengan komunikasi lagi dengan feminim. Di sini yang kulihat dia juga coba untuk bekerja keras ya untuk mendapatkan pengalaman hidup di sini karena dia ingin kembali kepada feminim. Di sini yang kulihat. Sorry guys. Dan ya dia ingin ada holiday juga ya, maksudnya ada romance message ya ke feminim. Ingin banget karena dia merasa ya feminim ini adalah masa depannya dia, dan ya dia ingin happy kehidupannya dia dengan feminim. Dia ingin progress lagi, mengambil action yaitu tentang communication. Oke, kita lihat maskulin. Baca tell to feminim. Wow, lihat ya, masih mempertahankan feminim guys. Ya, masih mempertahankan feminim, masih menginginkan feminim, dan masih mengenang kisah masa lalunya dengan feminim. Dia tidak bisa melepaskan karena dia merasa memiliki feminim sebagai properti. Dan dia melihat feminim sudah sukses ya, yellow loh di sini. Ya.
sudah sukses, yang aku lihat ya, penuh dicintai orang, penuh keberkahan, ya, dan penuh keberuntungan di sini. Ya, dia makin mencintai feminim di sini, makin mencintai. Dia mempertahankan, ingin banget kembali kepada feminim ya di sini. Wow, lihat nih, dikasih 3. Yang mana dia banyak sekali penyesalan, kekecewaan dari option yang datang ke dia, dan pada akhirnya hubungannya kalian ada perpisahan, ada perceraian. Di sini membuat dia sedih, membuat dia rindu dengan kalian untuk union. Karena dia kehilangan kesempatan terbaiknya ya untuk bisa menjadikan twin flames. Ya, karena dia di sini diberikan 2 pilihan juga ya, antara kamu dan orang baru di sini. Tapi dia ingin kembali sih. Ini aku lihat di sini sih penyesalan orang baru ya, penyesalan orang baru di sini. Tapi dia mencintai kalian juga di sini. Ya, dia merindukan dan dia kehilangan dari apa yang dia pertahankan. Karena dia selalu mempertahankan tentang egonya dan juga cara dia memberikan perhatian dengan orang lain, yaitu dengan internet ya, memberikan attention. Kita lihat masculine to feminine. Ya, dia ingin datang ya, ingin memperbaiki lagi, tapi memang dengan energi cepat, maksudnya ya datang dan pergi gitu. Jadi dia nggak bisa menetap karena dia selalu mencari jati diri, yaitu dengan dia ingin menjadi seorang yang pemenang, dan juga dia orangnya suka menaklukkan. Di sini kita lihat maskulin itu. Ya, karena masih banyak pilihan. Ya, dia merasa masih banyak option, masih banyak orang-orang yang suka dengan dia, targetnya dia. Tapi ternyata ya dia kebingungan juga ya dengan karirnya, karena dia kehilangan job di sini sebagian. Kehilangan rumah tangga, kehilangan job karena ada orang baru. Di sini membuat dia banyak penyesalan dari cara dia menaklukkan ya. Dia mau bilang ke feminim seperti itu. Karena dari hayalannya dia ini ya, karirnya dan kesuksesannya dia itu hanyalah ilusi ya, bayangan. Tidak ada kenyataan karena selalu bermimpi dan bermimpi. So otomatis ya dia bermimpi untuk kembali sama feminim, aku bilang juga apa. Tapi ya itu dia tidak bisa mengambil keputusan ya. Juga dia tidak bisa mengambil pilihan karena dia selalu merasa ya banyak option ketika feminim memaafkan dia lagi. Maksudnya nerima dia kembali ya di sini. Dia selalu menyimpan perasaan dan selalu ada orang ketiga yang dia rahasiakan, dan dia selalu ada planning ya tentang orang ketiga karena dia selalu mencari kebahagiaan di luar ya, karena dia merasa ya masa depannya sini. Jadi gini, dia mencari orang ketiga itu dengan harapan masa depannya akan lebih baik daripada sama kamu feminim. Tapi ternyata tidak, masa depannya dia jadi tidak pasti, dan itu membuat dia selalu datang dan pergi dari orang ketiga juga. Karena orang ketiga ini pun ya penuh dengan misteri ya. Dan ini juga tentang ini ya, black magic juga ya, karena dia menggunakan spiritual juga nih orang ketiga ya, dan dia masih menyimpan perasaan dengan kamu, tapi dia juga ada orang ketiga yang dia simpan. Oke, so otomatis yang aku lihat di sini dia memang ingin kembali, dia melihat kembali perkembangan kamu. Dia sangat memantau kamu dari kejauhan, terutama dari internet. Ya, di sini yang aku lihat, dan itu membuat dia jatuh cinta sama kamu, ingin kembali, tapi memang dia ada penyesalan, kekecewaan dari apa yang dia pilih selama ini. Dia coba mereject offering cinta kamu, dan sehingga ada perceraian ataupun perpisahan di antara kalian untuk bisa union ataupun rujuk ya, karena dia selalu ingin menaklukkan dari semua pilihannya dia, karena dia merasa ya dengan banyak pilihan itu membuat dia bahagia ya, luar dan dalam. Tapi ternyata itu tidak bisa ya. Ini membuat dia masih mempertahankan kamu, dan dia mencintai orang, memulai kehidupan baru dengan orang baru ya. Kita lihat clarify dari 3 of Wands and 8 of Wands. Wow, dia mencari tahu ya tentang kamu nanti nih.
informasi tentang kamu, ya stalking. Dia mencari tahu dan dia coba untuk mempertahankan kamu juga. Dia merasa kamu attack dia, ya. Dan aku lihat juga dia menjadi orang yang merasa ditantang karena melihat kamu juga sudah stabil dalam mencintai diri kamu sendiri di sini. Masculine to feminine, please. Ya, di sini. Karena dia coba untuk mau keluar dari zona aman nantinya, ya, untuk bisa mencari informasi tentang kamu. Karena kamu sudah bisa mempertahankan prinsipal kamu di sini. Ya, terutama dia melihat kamu juga dapat cinta baru ya. Kemungkinan nanti insya Allah juga ini membuat dia menyesal juga. Karena kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri dan kamu merasa ada cinta baru. Ini membuat kamu semangat ya, dan dia merasa nggak suka. Ya, nggak suka kamu ada seseorang baru dalam kehidupan kamu. Dia merasa tertantang, merasa kesal, marah di sini ya, emosi. Makanya dia banyak penyesalan karena dia mereject perasaannya kamu ke dia ya, demi skandalnya dia. Ya, pada akhirnya ada perpisahan dan juga perceraian. Ya. Hubungan ini memang spesial ya, kalian sama kita ya, feminim dengan maskulin, karena ada spiritual twin flame sekali. Tapi memang ada perpisahan dulu di stage 7 yang mana harus melepaskan. Ya, ikhlas nggak ikhlas harus lepaskan karena untuk membenahi diri. Dan dia di sini merasa ya dia banyak kehilangan kesempatan untuk masa depannya juga bersama feminim. Ya, tuh. Ya, karena dia selalu mengorbankan karirnya dia untuk bisa menaklukkan apa yang dia inginkan. Di mana dia sudah sukses, ya dia selalu mengorbankan pernikahan, mengorbankan perjalanan twin flame dan spiritualnya dia, sehingga hidupnya dia ya penuh dengan kebingungan ya, hayalan. Dan ada pembayaran karma dari apa yang dia lakukan, yaitu dengan impiannya dia, karena dia harus menjadi reality ya, seseorang yang menerima kenyataan di sini. Dan dia juga bingung ya untuk menjujurkan ke kamu itu bagaimana, karena dia sebenarnya masih ingin union, tapi ada perceraian di antara kalian ya. Selalu ada orang ketiga di dalam kehidupannya dia. Dan sini ada karma ya tentang trio party. Ya, dia bingung mau jujurin ke kamu gimana, karena ya kalau union sama kamu selalu ada orang ketiga. Ini yang membuat dia selalu bahagia, pengennya bahagia luar dan dalam, terutama tentang keuangan. Soal ini jelas banget ya, dia menyesali banget. Dan dia memang sedang berpikir kembali dari pengalaman hidupnya dia, coba untuk mengambil resiko keluar dari zona aman dan kembali sama kamu di sini. Yang kulihat ingin reconciliation lagi, ada pernikahan ataupun rujuk. Oke. Karena yang kulihat di sini ya, dia coba untuk lewati segala ujian, terutama untuk kembali lagi rujuk sama kamu untuk berkata jujur. Tapi memang yang kulihat di sini, sebelum dia lakukan itu, dia ingin mencari informasi tentang kamu. Ya, tentang kamu di sini, karena dia melihat kamu sudah bisa hidup tanpa dia dan lebih mapan, lebih bahagia menjadi seorang ibu sebagian ataupun bapak yang mampu tanpa dia. Ini yang membuat dia merasa marah, kesal, tidak terima kamu lebih sukses dari dia, lebih berkah dari dia, lebih apa ya kalau dibilang ya, lebih disukai orang ya, lebih seksi. Terus juga kamu lebih sensual, kreatif banget di sini, dia nggak suka. Ya, dan kamu juga menjadi seorang yang memang tipikal companion untuk nikah ya, pernikahan. Itu partner yang ideal sebenarnya. Dia nggak suka. Dan yang kulihat juga kamu menjadi orang yang penuh dengan kebaikan. Ini merasa tertantang buat dia. Dan dia coba untuk bisa memenangkan kamu lagi, tapi memang
Dia banyak kekecewaannya karena dia tidak mendengarkan dan tidak mengindahkan tawaran kamu untuk dicintai. Dia hanya melihat tentang orang-orang sekitarnya, dia tidak dengan kamu. Padahal dia tahu kamu telah memberikan perhatian dan dia tidak peduli karena dia lebih memperdulikan orang-orang sekitarnya dia di sini. Dan ternyata dia kehilangan kesempatan ya untuk bisa bahagia dan sukses sama kamu di journey-nya. Kenapa? Karena dari orang-orang yang datang ke dia kehilangan keuangan, karir, dan dia juga bercerai sebagian dari kamu. Ini yang membuat kalian hubungan ini menggantung ya dalam komitmen. Entah itu yang menikah ataupun yang mau menikah di sini. Karena dia terlalu banyak option, terlalu banyak bermimpi tentang komitmen yang sukses lebih dari satu orang. Karena dia merasa dengan banyak orang dia akan mempunyai keuangan yang lebih banyak dan juga lebih sukses. Dan menjadi motivasi buat dia untuk menggapai cita-citanya dia dengan instan. Di sini aku lihat. Ya, dia penuh dengan permainan ya dengan orang ketiganya juga nih di sini. Karena untuk keuangan semua penuh permainan karena juga dia orangnya yang haus dengan perhatian. Dia selalu mendua karena dia tidak pernah mau ekspresikan cintanya. Kenapa? Karena egonya dia untuk bisa memenangkan permainan ini dengan adil. Tapi ternyata tidak, ya. Sehingga ini membuat dia repot sendiri. Oke. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. So jangan lupa di subscribe, di like, dan di comment di channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.